melahirkan banyaknya karya seni yang mampu diperlihatkan ke penjuru dunia. Karya-karya hebat itu mampu dilahirkan oleh para pelaku seni dari berbagai pelosok di daerah. Seni adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang sangat luar biasa. Di Indonesia juga terdapat berbagai cabang seni, diantaranya yaitu seni tari, musik, lukis, dan teater. Perkembangan seni di Indonesia pada masa prasejarah dan modern atau kontemporer sangatlah beragam. Pada masa prasejarah, seni di Indonesia berkembang dengan pesat dan banyak ditemukan artefak seni yang menakjubkan. Jenis tariannya di sini rampak kendang. Rampak kendang ini rampak kendang wanoja kalau di istilah bahasa Sundanya ya. Wanoja itu artinya perempuan. Jadi rampak kendang perempuan. Jadi yang membawakannya semuanya perempuan. Dan untuk pesertanya yang membawakan tarian ini ada 30 penari dan 12 nayaga. Nayaga itu yang memainkan gamelan. Berapa lamanya itu, prosesnya berapa lama itu sekitar 1 hari 24 jam karena ini kita memang acaranya mendadak, tapi kita dituntut untuk profesional. Untuk pengalaman banyak ya, pengalaman itu bisa diambil dari kita perform, kita latihannya bagaimana, terus event-event yang kita jalanin, mungkin banyak lah ya, kalau diceritakan satu persatu mungkin panjang, terlalu panjang. Jadi pelaku seni tari sudah hampir 20 tahun lebih. Dari usia remaja sampai saat ini, dan mungkin sampai akhir hayat kali ya. Alasan saya menjadi pelaku seni tari mungkin salah satu dan yang paling utama adalah ingin melestarikan seni budaya, terutama ya khususnya dari daerah Jawa Barat. Kalau untuk kendala mungkin nggak ada ya. Alhamdulillah selama ini menjadi pelaku seni tari itu mungkin karena kesukaan, hobi, jadi semua dinikmatin aja, enjoy aja. Kendala sih nggak ada yang terlalu serius ya, jadi hanya paling menyesuaikan dari tingkat anak kecil sampai dewasa, itu sih itu aja. Untuk penerus seni tari mungkin adik-adik ya, terutama pesannya sih harus lebih cinta dengan kebudayaan sendiri, karena kan siapa lagi gitu, karena kan kita sebagai yang punya kebudayaan, kita harus jadi pelaku juga kebudayaan sendiri. Seni lukis di Indonesia dimulai dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha pada abad ke-4 Masehi. Pada masa itu banyak menggambarkan cerita-cerita Ramayana, Mahabharata, atau Jataka. Seni lukis di Indonesia juga dipengaruhi budaya Islam yang masuk pada abad ke-13 Masehi. Seni lukis modern Indonesia dimulai dari masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia pada abad ke-17 Masehi. Pada masa itu, banyak dipengaruhi oleh gaya realisme Eropa,
terutama dalam menggambarkan pemandangan alam atau kehidupan sosial. Karya seni lukis itu luas banget ya, lebih dari sekedar meniru foto dipindahkan ke lukisan, lebih dari sekedar melihat terus pindahin ke lukisan. Seni itu luas dalam artian sesuatu yang imajiner ya, sesuatu yang imajinasi, pengembangan ide itu dari apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam diri pelaku seni itu sendiri gitu kan. Karena seni itu bagian dari ekspresi jiwanya si seniman, menuangkannya di dalam medium kanvas atau mural atau lain. Jadi secara garis besar seni itu universal, jadi seni itu maknanya mendalam lah. Ya, buat konsumen lebih suka warna-warna yang eye catching ya, yang lebih berwarna ya, yang masuknya enak dilihat oleh mata gitu, warna-warna cerah gitu, warna-warna yang soft, pastel gitu, warna-warna yang ini. Cuma kalau buat karya ya tergantung si senimannya, tergantung pelaku seninya, dia mau menggambarkan perasaan apa, karena warna kan juga bisa menggambarkan sebuah perasaan gitu, yang dituangin ke dalam lukisan gitu. Kalau mural yang pasti ikut komunitas ya, yang pasti ikut komunitas di street art di Depok, dan banyak juga programnya yang diadain sama komunitas itu. Jadi hampir setiap 2 minggu sekali, pas sebulan sekali itu ada acara kumpul bareng di mana-mana, ada acara temanya apa, kita gambar di situ bareng. Kalau yang mural ya, kalau yang konvensional lebih ke by order kayak perusahaan atau kafe, itu paling jauh itu ke Bangka Belitung ya. Waktu itu ini apa, kayak cottage, kayak villa gitu di pinggir pantai, dia minta digambarin di kontainer-kontainernya. Lebih nasional aja kali ya. Yang pertama tuh di Bekasi ya, di acara pamerannya Palora Exhibition tuh, pameran seni lukis ya, seni yang diadain di daerah Bekasi itu ya, dengan tema waktu itu culture meka atau budaya, tentang budaya. Kebetulan lukisan yang dipamerin tuh yang ini judulnya tuh ini akapela. Lukisan ini menggambarkan sosok seorang tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dengan latar belakang bentuk-bentuk geometris yang melambangkan berbagai aspek dunia pendidikan. Fokus utama adalah karakter wajahnya dengan ekspresi yang mencerminkan kebijaksanaan, kebijakan, dan semangat untuk mengubah dunia melalui pendidikan. Matanya penuh dengan kecerdasan dan tekad, mencerminkan visinya yang jauh ke depan. Garis-garis di wajahnya menunjukkan jejak perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengalaman dan kebijaksanaan. Di sekitarnya terdapat segitiga yang melambangkan dasar-dasar pengetahuan, lingkaran yang mewakili kesatuan dan kelanjutan dalam pendidikan, serta kotak yang menggambarkan struktur dan kerangka sistem pendidikan. Lukisan ini memadukan elemen-elemen simbolis untuk menggambarkan peran penting Ki Hajar Dewantara dalam pembentukan dan pengembangan sistem pendidikan di Indonesia.
musik itu saya kira merupakan sebuah media ekspresi ya, media ekspresi untuk kita mengekspresikan diri terhadap karya seni yang kiranya bisa bermanfaat dan berguna buat orang banyak gitu. Ya, kalau alat musiknya juga sangat bervariasi ya. Yang pasti sih dari Sabang sampai Merauke itu. Kemudian juga ada beberapa alat musik yang dari luar negeri itu, dari India, dari Cina, dari Jepang, Thailand dan sebagainya gitu. Nah ini kebetulan sape, alat musik tradisional dari Kalimantan yang suaranya juga sangat oke sih. Mau dengar suaranya nggak? Magenta berdiri 11 November ya tahun 96 di Jakarta. Ya waktu itu saya dan beberapa teman yang kurang lebih satu misi gitu untuk melestarikan kesenian tradisional Indonesia. Kemudian kita bersepakat untuk melakukan sebuah proses kreatif di kesenian gitu, khususnya musik. Sebagai salah satu pertunjukan tertua di dunia, teater telah ada di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan. Awal mula sejarah teater di Indonesia dimulai dari zaman Hindu. Hal ini ditandai oleh adanya unsur-unsur teater pada pelaksanaan upacara adat agama Hindu. Berdiri sudah agak lama juga. Nah sampai saat ini kita sudah menjalankan 2 kali drama musical setiap tahunnya. Waktu kemarin mau ketiga itu sempat kena COVID jadi nggak jadi. Nah terus sekarang ini di tahun ini insya Allah kita akan ada musikal lagi. Selain itu juga Prosa punya Prosa Acting School, sampai saat ini sudah angkatan ke-19. Jadi sudah banyak sekali yang terjadi dan saya anggap itu prestasi di Prosa. Apa? Roti. Ya Roti kenapa? Berantem sama Mama? Kendalanya ini kebetulan yang datang ke sini itu bukan hanya yang nggak ngerti acting, tapi banyak juga yang mereka udah terjun di dunia entertainment. Ada yang model, ada yang MC, ada yang penyanyi, ada juga yang memang udah aktor. Dan salutnya mereka masih mau belajar ke sini gitu. Nah itu jadwal mereka itu yang susah. Kadang mereka harus kerja juga, terus ada yang kuliah juga. Belum lagi kita juga punya kesibukan yang ya sama padatnya gitu ya. Itu yang harus kita sesuaikan. Mungkin persiapan untuk performance dialog tadi kali ya. Aku sempat ada ganti partner sekali gara-gara yang pasang sebelah berhalangan. Jadi sama partner yang sekarang kebetulan praktisnya itu benar-benar agak mepet waktunya. Dan itu mungkin lebih mendorong kita berdua sama-sama gimana caranya kita bisa saling connect secara chemistry maupun dialog scriptnya juga. Dan itu persiapannya benar-benar memicu adrenalin. Yang pastinya kekeluargaannya sih. Prosa ini akrab banget dengan kekeluargaan, terus juga ilmu-ilmu baru yang aku pelajarin di sini, terus juga mentor-mentor yang sangat luar biasa. Jadi di sini aku menemukan rumah baru juga untuk aku dan kenyamanan tersendiri bagi aku untuk bisa belajar acting sebenarnya.